Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Sadaqallahul aliyyil azim. ومرسلنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك المشاهد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah, dan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan puji setinggi langit dan seluas jagat raya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah pada saat ini kita berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita di lapangan terbuka di pegunungan yang indah. Insya Allah kita akan mengkaji rukun agama Islam. Seperti kita ketahui bahwa rukun agama Islam adalah ada tiga. Yang pertama, arkanuddin, yang pertama adalah rukun Islam. Yang kedua, rukun iman, dan yang ketiga, ihsan. Itulah yang disebut dengan arkanuddin atau rukun agama. Kita bahas rukun Islam. Rukun Islam, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa yang pertama adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah salat. Mendirikan salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Itulah yang diwajibkan kepada kita bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Itulah yang bisa kita sampaikan bahwa rukun Islam ada 5. Kalau kita ibaratkan rukun Islam ini sebagai bangunan, maka syahadat adalah pondasinya. Kemudian syahadat sebagai tiangnya, zakat sebagai dindingnya, dan puasa sebagai langit-langitnya, dan ibadah haji sebagai genting. Itulah kalau ibaratkan rukun Islam sebagai suatu bangunan. Jadi kalau kami tanya, dalam hati Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu ingin menunaikan haji ke Baitullah? Pasti jawabannya adalah 100% ingin dalam hatinya, ingin dan qalbunya, ingin dapat melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan haji, pasti datang kepada kiai, ke ustadz, ke ajengan, ke gurunya. Untuk apa? Untuk minta kepadanya supaya hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu. Sehingga nanti pulang dalam hajinya ingin ada keinginan dalam hati disebut Pak Haji, Bu Haji, Neng Haji, Mang Haji, Wah Haji, Bih Haji. Jadi kalau sudah seperti itu, kita mendapat gelar haji. Jadi itu sebagian besar kaum muslimin ingin menunaikan haji. Tapi kalau saya tanya kembali,
kepada Bapak Ibu sekalian yang soleh-solehah. Kalau azan berkumandang, misalkan azan subuh, apakah di hati Bapak Ibu sekalian ada berkeinginan untuk menunaikan ibadah sholat secara berjamaah? Pasti jawabannya ada yang alhamdulillah, ada yang 100% saya harus menunaikan ibadah sholat berjamaah. Ada juga yang setengah-tengah, ada juga mau atau tidak, ada juga rasa alasan yang lain. Jadi jawaban untuk sholat saja ketika azan berkumandang banyak tidak ada yang 100% full ingin mengerjakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita ibaratkan tadi suatu rukun Islam bangunan tadi, kita sudah membuat maketnya, sudah buat gambarnya, kita akan buat suatu rumah, sudah kita panggil insinyurnya, arsiteknya, bangunan sudah, gambar sudah ada, maket sudah ada, uang sudah ada. Ketika itu saya ingin pertama yang dibangun adalah Pak, pada tukang bangunan, Pak, saya ingin buat bangunan, tapi saya ingin genting dulu, bukan pondasi dulu, seperti tadi bangunan tadi. Jadi kalau kita bangun genting dulu, pasti bangunan itu tidak akan berdiri. Nah, kita ingin membangun genting. Seperti tadi, kita ada keinginan ingin pergi ke haji, tapi pada saat itu ada rukun Islam yang kelima, tapi pada saat yang sama, ketika kita mengerjakan ada azan berkumandang, melaksanakan rukun Islam yang kedua, amat sangat. Oke, kembali kita perhatikan rukun Islam. Rukun Islam harus kita perkuat. Yang pertama adalah syahadat, harus kita perkuat. Demikian juga sholatnya, zakatnya, puasanya. Karena kalau ada kemampuan kita dalam bisa melaksanakan ibadah. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana memperkuat syahadat kita? Banyak orang tidak mengetahui bagaimana cara memperkuat syahadat kita. Para ulama dan guru kita sudah memberikan informasi bahwa untuk memperkuat syahadat kita, yang pertama adalah kita harus menuntut ilmu Allah dan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntutlah ilmu agama kita supaya kuat agama kita, syarat kita kuat. Saya kira kalau sudah punya ilmu semuanya, kita dalam melaksanakan ibadahnya sudah tahu ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, dan ilmu tentang ibadah. Itulah yang wajib kita. Makanya untuk memperkuat syahadat kita, yang pertama adalah menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana cara untuk memperkuat syahadat kita? Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, Rasulullah SAW setiap hari minimal 100 ayat. Jadi kalau kita sudah hafal kulhus saja, atau hanya hafal Al-Fatihah saja yang 8 ayat, untuk sampai 100 ayat bisa kita baca 13 ayat untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW membaca Al-Quran Karim. Untuk apa? Untuk memperkuat syahadat kita. Tapi kalau bagi yang sudah istiqomah membaca Al-Quran setiap hari minimal 100 ayat. Alhamdulillah. Jadi itulah untuk memperkuat syahadat kita. Yang pertama tadi ilmu, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya apa lagi? Yang ketiga untuk memperkuat syahadat kita, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir yang mana? Rasulullah SAW memberikan banyak begitu informasi tentang zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau yang lainnya. Rasulullah SAW menggambarkan zikir yang paling utama ada di syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Itulah untuk memperkuat syahadat kita. Yang mana? Yang bukan asyhadu, bukan zikir yang itu.
Kalau asyhadu itu kita bersaksi, kita berjanji. Apa yang janjinya? Yaitu la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling utama zikir Rasulullah SAW tidak ada lain kecuali la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Dan terutama doa adalah alhamdulillah. Jadi untuk memperkuat syahadat kita adalah dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang terutama yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah untuk memperkuat syahadat kita. Saya sudah baca zikir itu maghrib 33 kali, ketika subuh juga 33 kali. Tapi pada saat zuhur, asar atau isya sudah lupa lagi kalimat thayyibahnya, zikirnya sudah ada. Oleh karena itu, untuk memperkuat syahadat kita, untuk berzikir kita, supaya kita istiqomah zikirnya, kita harus belajar bertemu, harus ingin belajar zikir kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Rasulullah SAW tidak ada, tapi sekarang ada pelanjutnya untuk memberikan zikir la ilaha illallah supaya melembaga di kolbu kita, melembaga ke daging kita, ke ruh kita, ke daging kita, ke kulit kita, supaya melembaga la ilaha illallah sehingga lengkap, tidak akan lagi pisah lagi di dalam tubuh dan ruh kita. Kepada supaya setelah kita diberikan zikir ini sampai meninggal pun kalimat ini tidak akan lepas di dalam zikir kita. Oleh karena itu, untuk kita supaya bisa mendapatkan zikir yang paling utama ini, kita harus kepada Rasulullah SAW dan sekarang ini pelanjutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk memberikan talqin zikir ini yaitu guru mursyid. Silakan Bapak Ibu cari kepada siapa aja guru mursyid yang dapat memberikan kepada kita zikir kalimat la ilaha illallah sehingga nanti bisa melembaga di hati kita, di kolbu kita, seperti tidak akan lepasnya manis dengan gulanya, garam dengan asinnya. Kita nanti insya Allah kalau sudah bertemu dengan Syekh Mursyid, la ilaha illallah itu, kalimat zikir itu akan terus melembaga di hati kita, di kolbu kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucap la ilaha illallah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang mengakhiri kalamnya, perkataannya, pembicaraannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi itulah untuk memperkuat syahadat kita, yaitu dengan berzikir kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah kita sudah istiqomah, insya Allah istiqomah dengan kalimat tadi menurut ilmu, kemudian membaca Al-Quran dan berzikir, insya Allah kita nanti akan melaksanakan rukun Islam yang kedua, sholat. Insya Allah akan istiqomah. Selain 5 waktu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita masih kurang juga akan ditambahi dengan sholat sunat yang mengiring sholat fardu, yaitu rawatib, sholat sunat subuh, sholat sunat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian sholat sunat asar, ada juga nanti sholat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan juga sebelum isya, qobliyah isya, dan juga setelah isya, ba'diyah isya. Insya Allah kalau sudah syahadat kita kuat, kita akan melaksanakan sholat dengan nikmat, dengan khusyuk, hanya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada saat kita akan melaksanakan apapun, kita punya niat ikhlas,
yaitu ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau Allah yang maksud. Waridhoka matlubu. Hanya keriduanmu yang kami cari. Jadi kalau sudah selesai itu syahadat kita, insya Allah bukan saja terima, tapi mabrur. Salatnya mabrur, zakatnya mabrur, puasanya mabrur. Dan insya Allah kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah haji, insya Allah hajinya akan menjadi haji mabrur yang semuanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini adalah informasi, dapat menjadi informasi dan pengalaman berharga buat siapa saja bapak-bapak ibu yang soleh-soleh yang mendapat informasi, semua tetap istiqomah dalam melaksanakan rukun Islam ini secara istiqomah. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan ibadah seluruh rangkaian rukun Islam dengan baik, insya Allah pada saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Walakum minkum, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك